Matius 8 ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Markus 1:31. Sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Dia tidak menyuruh ibu mertua Petrus untuk berdiri, lalu dia menumpangkan tangan sambil menggoyang-goyang kepala ibu mertua Petrus, sampai ibu mertua Petrus kejang-kejang lalu roboh ke lantai. Dia tidak suruh ibu mertua Petrus berdiri, lalu dah. Tidak pakai acara tepuk-tepuk. Hanya pegang tangan, demam, pergi. Bangunkan dia, langsung sembuh. Sederhana sekali yang Yesus lakukan. Semua ini menunjukkan betapa hebatnya Tuhan Yesus kita. Betapa maha kuasanya Dia. Dan sebenarnya kalau kita melihat catatan-catatan mujizat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kita biasa melihat mujizat Yesus itu ada 4 kategori. Pertama itu adalah Dia menyembuhkan orang. Kedua adalah Dia usir setan-setan. Yang ketiga adalah Dia berurusan dengan alam semesta seperti meneduhkan badai. Dan yang keempat adalah Dia membangkitkan orang mati. 4 kategori mujizat ini semuanya sebenarnya punya tujuan yang sama, menunjukkan kemahakuasaan Yesus atau kuasa Yesus yang mengatasi segala hal. Mujizat penyembuhan menunjukkan bahwa kekuasaan Yesus itu melampaui segala macam sakit penyakit. Mujizat meneduhkan angin dan badai menunjukkan bahwa kuasa Yesus mengatasi atau melampaui hukum-hukum alam. Mujizat usir setan itu menunjukkan bahwa kuasa Yesus ada di atas setan dan juga roh-roh jahat. Mujizat kebangkitan orang mati menunjukkan bahwa kuasa Yesus memang berada di atas kuasa maut dan kematian. Dan menariknya, dalam semua kasus penyembuhan, urusan dengan alam, usir setan, dan bangkitkan orang mati, semuanya Dia lakukan dengan satu kalimat paling banyak. Ketika Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, apa yang terjadi? Apa yang Dia lakukan? Apa yang Dia katakan? Matius 8:23. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu tahirlah orang kusta. Hanya ulurkan tangan, aku mau, jadilah engkau tahir. Selesai. Ketika menyembuhkan seorang lumpuh, Dia hanya mengucapkan beberapa kata. Markus pasal yang kedua. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, pergi keluar di hadapan orang-orang, sehingga semua takjub lalu memuliakan Allah. Yang begini belum pernah kita lihat. Ketika Dia usir setan-setan, roh-roh jahat, hanya ucap beberapa kata. Matius 8:32. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Satu kata. Lalu keluarlah mereka, setan-setan, masuk ke dalam babi-babi itu. Ketika angin ribut datang, Markus 4 ayat 39, Dia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh. 2 kata, diam, tenanglah, seluruh badai reda. Ketika membangkitkan anak janda di Nain, perhatikan Lukas 7 ayat 14, sambil menghampiri usungan itu Dia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berdiri, Dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Bangkit. Bahkan ketika membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari di lubang kubur, Yohanes 14, 43-44, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Dan semua ini jelas menunjukkan, jikalau Yesus punya kuasa seperti itu, Dia pasti lebih dari seorang nabi. Dia pasti lebih dari seorang rasul. Dan kalau Dia punya kuasa seperti itu, Dia pasti maha kuasa. Dan yang maha kuasa tidak bisa tidak, harus Allah, harus Tuhan. Dan semua ini membuktikan Yesus Kristus itu memang adalah Tuhan dan Allah. Tidak peduli orang lain bicara apa, tidak peduli saksi Yehova bicara apa, tapi kita yang mengerti kitab suci harus sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan itu juga menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu kesulitan bagi Tuhan. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa mengangkat sakit penyakit kita. Dia bisa mengangkat segala beban dan kesulitan kita. Dia bisa mengangkat penderitaan yang kita alami sepanjang Dia mau. Dia tidak selalu mau, karena Dia bisa punya rencana lain di balik sakit penyakit, kesulitan, penderitaan, problem yang dialami oleh anak-anaknya. Tetapi jika Dia mau, maka Dia dapat melakukan itu seturut kehendaknya dengan sederhana dan dengan mudah.
Kita layak datang, layak berharap, layak meminta supaya mujizat terjadi atas hidup kita. Jikalau itu seturut kehendak Tuhan. Yesus punya kuasa atas sakit penyakit, atas alam semesta, atas setan-setan, dan atas kematian. Puji Tuhan, punya Tuhan seperti Yesus.